Banyak kali orang gagal di dalam menjadi pengikut Kristus atau taat kepada firman karena yang dilihat itu adalah pengkhotbahnya. Sadar saudara bahwa kebenaran itu adalah tetap kebenaran, tergantung yang menyampaikan kebenaran itu benar atau tidak. Saudara coba pikir, kalau saya guru matematika, ternyata sebagai seorang guru, saya ini tidak cukup punya etika yang baik. Saya kadang-kadang nipu orang. Si A saya tipu, si B saya tipu, si C saya tipu, si D saya tipu. Maka saya dikenal sebagai penipu. Tapi saya guru matematika. Lalu di kelas matematika saya ajar kepada saudara. Saudara-saudara, 5 kali 5 sama dengan 25. Saudara percaya atau tidak? Nah, apakah kebenaran 5 kali 5, 25 itu bergantung pada diri saya? Atau kebenaran itu tetap kebenaran tidak tergantung pada siapa yang menyampaikan? Penjahat sekalipun kalau dia bilang 5 kali 5, ya tetap 25. Tidak bisa ada orang saleh mengajar 5 kali 5 lain, penjahat mengajar 5 kali 5 lain. Kalau 5 kali 5, 25, itu benar, tidak tergantung pada siapapun yang mengajarnya. Karena itu maka seringkali firman Tuhan ditolak hanya karena orang melihat siapa yang menyampaikannya, ya. Siapa yang menyampaikan. Ingat bahwa sehebat-hebatnya seorang pengkhotbah, sehebat-hebatnya seorang pengajar, dia juga masih adalah manusia berdosa. Maka dia bisa saja menyampaikan sesuatu yang dia tidak lakukan. Tapi di sini urusannya adalah urusan saudara dengan Tuhan, bukan urusan saudara dengan yang menyampaikan itu. Makanya dalam Roma pasal 14 ayat 12 dibilang begini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Masing-masing orang akan beri pertanggungjawabnya. Jadi kalau ada pengkhotbah yang mengajar jangan mabuk, tapi pengkhotbahnya rajin mabuk, ya, jangan tipu, tapi pendetanya atau pengkhotbahnya rajin tipu, itu urusan pendeta itu dengan Tuhan. Tapi urusan saudara adalah dengan Tuhan, dan saudara wajib taat kepada firman Tuhan. Saudara, ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa ada pengajar-pengajar yang saleh di dalam kitab suci. Orangnya hidup saleh luar biasa, menjaga kekudusan, tapi ajarannya miring, ajarannya sesat. Tapi ada ajaran yang benar, tapi disampaikan oleh pemberita yang kelihatannya hidupnya tidak beres. Mana yang saudara mau terima? Kebanyakan orang tidak peduli ajarannya macam apa, yang penting pengkhotbahnya bagus. Yang penting pengkhotbahnya orang yang dikenal hidupnya baik, orang yang dikenal etikanya baik dan sebagainya. Tapi saudara, ini sesuatu yang salah. Seorang pengkhotbah atau pengajar yang saleh sekalipun, kalau dia mengajar yang tidak benar, Alkitab bilang terkutuklah dia. Makanya di dalam Galatia pasal 1 itu Paulus mengatakan, kalau kami atau seorang malaikat sekalipun datang mengajarkan Yesus yang lain, yang seperti yang kamu terima, terkutuklah dia. Jadi orang seperti malaikat pun, kalau dia bisa mengajarkan ajaran yang lain, terkutuklah dia yang menyimpang dari firman. Tapi bagaimana kalau ajarannya benar, tapi hidupnya tidak benar? Nah, di sini kita perlu perhatikan kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan padamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajar tapi tidak melakukannya. Jadi kalau sampai ada seorang pemberita firman yang hidup secara tidak benar, ada pengkhotbah yang hidup secara tidak benar, buruk sekalipun, tapi kalau kita lihat ajarannya benar, itu lebih layak diterima ketimbang yang saleh tapi ajarannya menyimpang. Karena itu saudara, jangan menolak firman Tuhan, jangan menolak satu kebenaran hanya karena saudara melihat pengajarnya atau pengkhotbahnya itu tidak benar.